Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Putri, P05143190005. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah feto maternal, di mana materi yang pertama itu kehamilan ini preterm, kehamilan lewat bulan, ketuban pecah prematur, dan kehamilan ektopik. Di sini saya akan menjelaskan tentang persalinan preterm, di mana persalinan preterm ini adalah istilah yang digunakan untuk persalinan yang terjadi terlalu awal atau dalam ukuran waktu atau usia kehamilan. Pada tahun 1872, setiap bayi lahir tidak pernah ditimbang. Menurut Rason 1900 mengemukakan bahwa di Australia saat itu beribu-ribu bayi lahir prematur, sebagian besar mati begitu saja tanpa tindakan-tindakan penyelamatan yang berarti. Dengan kemajuan ilmu di abad ke-20, maka kita makin sadar bahwa bayi-bayi preterm itu memerlukan perawatan yang khusus. Nah, selanjutnya itu ada faktor resiko terjadinya persalinan preterm, di mana pendekatan obstetrik untuk persalinan preterm masih dipusatkan pada intervensi terhadap persalinan preterm yang sudah terjadi dan perawatan neonatal dini untuk bayi-bayi yang lahir preterm. Selanjutnya yaitu memperkenalkan upaya untuk identifikasi dan pencegahan pada wanita-wanita yang mempunyai risiko terjadi persalinan preterm. Di antaranya yaitu sistem scoring risiko pada persalinan preterm, yang kedua persalinan preterm yang berulang, yang ketiga dilatasi serviks, dan selanjutnya ada gejala klinis dari persalinan preterm. Nah, untuk gejala klinisnya yaitu tanda-tanda klinis dari persalinan preterm ini yaitu didahului dengan adanya kontraksi uterus dan rasa menekan pada panggul atau menstrual like cramp, low back pain, kemudian diikuti dengan keluarnya cairan vagina yang mengandung darah. Nah, ini menurut Iam dan kawan-kawan tahun 1990. Selanjutnya Iam dan kawan-kawan tahun 1994 juga mengemukakan bahwa bahwa gejala klinis tersebut merupakan tanda-tanda terakhir dari proses persalinan prematur, persalinan preterm. Oleh karena hal tersebut terjadi 24 jam sebelum terjadinya persalinan. Selanjutnya yaitu materi kedua, kehamilan lewat bulan. Pengertian kehamilan lewat bulan ini disebut juga dengan kehamilan serotinus, di mana kehamilan lewat waktu atau prolonged pregnancy, di mana kehamilan yang berlangsung sampai 42 minggu atau bisa kita sebut dengan 240 hari atau lebih, dihitung dari hari pertama haid terakhir menurut rumus Nagel dengan siklus haid rata-rata 28 hari. Nah, seringkali istilah postmaturitas dipakai sebagai sinonim dismaturitas, yang sebenarnya hal ini tidak tepat, di mana postmaturitas ini merupakan diagnosis waktu yang dihitung menurut rumus Nagel. Sebaliknya, dismaturitasnya menyatakan kurang sempurna pertumbuhan janin dalam kandungan akibat plasenta yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga janin tidak tumbuh seperti biasa. Keadaan ini dapat terjadi pada beberapa keadaan seperti hipertensi, preeklamsi, dan gangguan gizi maupun pada KLB sendiri. Jadi janin dengan dismaturitas dapat dilahirkan kurang bulan, genap bulan, maupun lewat bulan. Nah, istilah postmaturitas lebih banyak dipakai oleh dokter ahli kesehatan anak, sedangkan istilah postterm banyak digunakan oleh dokter ahli kebidanan.
Nah, dari dua istilah ini sering menimbulkan kesan bahwa bayi yang dilahirkan dari KLB disebut sebagai postmaturitas. Nah, sebab terjadinya kehamilan lewat bulan ini diantaranya yaitu pengaruh progesteron, di mana pengaruh progesteron ini penurunan hormon progesteron dalam kehamilan dipercaya merupakan kejadian perubahan endokrin yang penting dalam memacu proses biomolekul pada persalinan dan meningkatkan sensitivitas uterus terhadap oksitosin, sehingga beberapa penulis menduga bahwa terjadi KLB adalah karena masih berlangsung yang pengaruhnya progesteron tersebut. Selanjutnya ada menurut teori oksitosin, pemakaian oksitosin untuk induksi persalinan pada KLB memberikan kesan atau dipercaya bahwa oksitosin secara fisiologis memegang peran penting dalam menimbulkan persalinan dan pelepasan oksitosin dari neurohipofisis wanita hamil yang kurang pada usia kehamilan lanjut diduga sebagai salah satu faktor penyebab KLB tersebut. Nah, ada juga teori menurut kartisol atau ACTH janin, di mana teori ini diajukan bahwa sebagai pemberian tanda-tanda atau dimulainya persalinan. Nah, diduga akibat peningkatan tiba-tiba kadar kortisol plasma janin. Nah, kortisol janin akan mempengaruhi plasenta sehingga produksi progesteron berkurang dan memperbesar sekresi estrogen. Selanjutnya menurut syaraf uterus. Nah, untuk syaraf uterus ini tekanan pada ganglion cervix dari Plecus francours akan membagikan kontraksi uterus pada keadaan di mana tidak ada tekanan pada plexus ini, seperti pada kelainan letak, tali pusat pendek, dan bagian bawah masih tinggi. Kesemuanya diduga sebagai penyebab terjadinya KLB. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi terakhir, yaitu pengertian kehamilan. Materi tentang kehamilan ektopik, di mana kehamilan ektopik ini adalah kelainan implantasi dari pembuahan sel telur yang telah dibuahi oleh sperma secara alami seharusnya akan menempel pada dinding rahim. Nah, namun pada kehamilan ektopik, hasil pembuahan ini menempel pada tempat lain selain di dinding rahim. Nah, tempat yang paling sering menjadi tempat penempelan ini yaitu di saluran indung telur, di mana tempat ini harusnya tidak dirancang untuk penempelan hasil pembuahan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kehamilan ektopik sering dikatakan sebagai hamil di luar kandungan. Nah, selain untuk pengertian kehamilan ektopik, ada juga gejala dari kehamilan ektopik itu sendiri, yaitu nyeri yang sangat hebat, nyeri tajam, hilang timbul dengan intensitas yang berbeda. Nyeri dapat dirasakan di daerah panggul, perut, atau bahkan menjalar hingga bahu dan leher. Perdarahan pada misfi, perdarahan muncul dengan jumlah yang dapat lebih banyak atau lebih sedikit daripada saat haid. Selanjutnya untuk gejalanya itu gejala pada daerah perut seperti mual, muntah, dan rasa penuh atau tidak enak di perut. Selain gejala, ada juga penyebab kehamilan ektopik. Nah, untuk penyebabnya itu yaitu infeksi atau peradangan pada daerah saluran indung telur sehingga terjadi perlengkatan yang menutup jalan sel telur yang telah dibuahi menuju ke dinding rahim. Jaringan parut dari bekas operasi daerah rahim dan panggul sebelumnya atau operasi yang melibatkan saluran indung telur dapat menyebabkan kehamilan ektopik karena adanya penutupan saluran indung telur. Nah, selanjutnya ada abnormalitas pertumbuhan dari janin atau adanya cacat janin yang menyebabkan hasil pembuahan tidak dapat menempel pada dinding rahim. Selain penyebab, ada juga faktor resiko kehamilan ektopik. Nah, diantaranya itu yaitu usia saat hamil 35 sampai 44 tahun,
Yang kedua, riwayat kehamilan ektopik sebelumnya, riwayat operasi daerah panggul atau perut sebelumnya, penyakit radang panggul, pembuahan yang terjadi setelah pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, atau setelah pengikatan saluran indung telur. Nah, merokok juga menyebabkan terjadinya faktor risiko kehamilan ektopik. Untuk diagnosa kehamilan ektopik itu sendiri, yaitu beberapa pemeriksaan penunjang berikut diperlukan untuk memastikan diagnosa kehamilan ektopik, diantaranya tes kehamilan, USG, dan darah rutin. Untuk pencegahan kehamilan ektopik itu sendiri, yaitu membatasi jumlah pasangan seksual, menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seks berisiko untuk menghindari infeksi menular seksual dan mengurangi risiko penyakit radang panggul, dan tidak merokok. Untuk pengobatan kehamilan ektopik itu sendiri, yaitu penggunaan metoreksat dapat diberikan pada kehamilan ektopik yang telah dideteksi secara dini sehingga tidak menimbulkan gangguan lainnya. Selanjutnya, jika saluran indung telur telah meregang atau bahkan robek, mengalami pendarahan, sebagian atau seluruh jaringan tersebut harus segera diangkat untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya, bedah laparoskopi atau prosedur ini merupakan tindakan untuk mengevakuasi perdarahan yang terjadi di dalam rongga perut atau rongga panggul dengan sayatan kecil untuk memasukkan kamera dan alat laparoskopi. Penyembuhan cenderung lebih cepat dibandingkan prosedur bedah konvensional. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi feto maternal. Terdapat 4 materi tadi sudah saya jelaskan. Jika banyak kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.